pecinta catur Indonesia. Kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan kembali membahas salah satu pertandingan dari turnamen Legends of Chess yang diikuti oleh para pecatur top dunia, baik yang sudah senior maupun yang masih berusia muda. Nah, turnamen ini sejatinya telah memasuki babak final. Namun, kali ini Tarigan Catur akan membahas pertandingan dari babak semifinal antara Ian Nepomniachtchi versus Anish Giri. Ini adalah satu-satunya partai kemenangan Ian Nepomniachtchi atas Giri, sekaligus menjadi penentu kemenangan dari Ian menuju babak final. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan. Ya, kali ini pertandingannya melibatkan antara Ian Nepomniachtchi yang menggunakan catur buah putih, sedangkan lawannya Anish Giri menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka dengan pion E4 oleh Ian, dibalas dengan pion E5 oleh Giri. Kuda F3 oleh Ian, kuda F6 oleh Giri. Lalu pion menuju D4. Nah, di sini awalnya pembukaan catur bernama King Pawn Game. Namun setelah memajukan pion D4 ini, pembukaan beralih menjadi variasi pembukaan Scotch Game. Oke, di sini Anish sesuai dengan main line, yaitu dengan memakan pion D4 dibalas dengan kuda makan pion D4, lalu kuda F6. Nah, pergerakan kuda F6 ini membuat pembukaan menjadi beralih lagi, masih dalam variasi pembukaan Scotch Game, namun dengan variasi Smith. Lanjut, kuda makan kuda C6, pion makan kuda C6. Pion satu langkah mengancam kuda. Lalu di sini hitam memilih menteri hitam menuju E7. Menteri putih menuju E2. Kuda D5. Pion satu langkah menuju H4. Di sini Ian memilih untuk melakukan pembukaan yang agresif untuk langsung menyerang sayap pertahanan sayap raja. Lanjut, pion menuju A5. Pion C4 di sini untuk mengancam keberadaan kuda hitam yang berada di petak pusat. Gajah menuju A6. Di sini hitam berupaya untuk menggagalkan upaya dari putih untuk memakan kuda dari hitam, karena jikalau dimakan, maka gajah hitam siap untuk menerkam menteri putih yang sedang terganggu oleh petak diagonal gajah yang mengancam pion putih. Lanjut, kuda menuju D2. Kuda menuju B6. Pion maju terus menuju H5. Menteri hitam menuju E6. Maksudnya adalah untuk menghindari pion putih untuk semakin berakselerasi menuju
petak selanjutnya. Pion maju terus menuju H6. Di sini akhirnya dimakan oleh hitam. Nah, di sini Ian memutuskan untuk membuat sisi pertahanan sayap raja dari Giri terbuka. Pion satu langkah menuju B3. Rokade panjang oleh Giri. Gajah satu langkah menuju B2 yang dinamakan Venseto gajah. Gajah menuju G7. Rokade panjang oleh Ian. Ini artinya kedua pemain sama-sama melakukan variasi rokade yang sama ya, yang normal ya. Jadi tidak ada serangan dari masing-masing sisi. Di sini kemenangan ditentukan oleh betapa cerdiknya variasi yang ditampilkan oleh pemain yang tampil di laga ini. Lanjut. Benteng H menuju E8. Pion menuju F4 untuk memperkuat pion putih yang ada di pusat, yaitu di E5, petak E5. Pion satu langkah menuju F6 untuk semakin merusak dari keberadaan pion pusat tersebut. Kuda menuju E4. Pion F makan E5. Di sini ternyata Giri lupa ada langkah cerdik dari Ian, yaitu dengan melangkahkan kuda menuju C5. Di sini ada garpuan terhadap Menteri Hitam dan Gajah Hitam. Garpuan ini akan sangat menguntungkan bagi Ian. Disinilah titik tolak kemenangan Ian. Menteri Hitam bergerak menuju F5. Kuda makan gajah gratis di A6. Pion satu langkah atau pion E makan F4 sembari membuka serangan benteng hitam terhadap Menteri Putih. Menteri Putih berpindah tempat menuju D3 sembari mengajak pertukaran menteri. Tidak diterima oleh Hitam. Hitam lebih memilih Gajah Hitam makan Gajah Putih, yang tentu saja dimakan oleh Raja Putih. Menteri Hitam skak menuju E5. Kemanakah Raja akan melaju? Ternyata Putih lebih memilih Menteri Putih menuju C3, kembali menawarkan pertukaran menteri. Di sini lebih memilih Raja menuju B7 untuk mengancam kuda yang sebenarnya sudah tidak lagi mempunyai tempat aman untuk berpindah. Akhirnya di sini agar mempunyai tempat yang aman bagi kuda, Putih memutuskan untuk Menteri Putih makan Menteri Hitam. Namun di sini benteng hitam memakan Menteri Putih. Nah, kuda dari Putih masih terjebak. Lalu, apakah yang akan dilakukan Putih? Putih memilih untuk merelakan kudanya dengan memilih benteng makan pion yang ada di H6. Namun di sini ada gerakan yang kurang bagus ya justru dari Giri, yaitu dengan melangkahkan pion menuju C5. Di sini karena I see. Admin mengerti. Jadi di sini ada jebakan dari
Ian apabila Giri terburu-buru untuk memakan kuda yang seolah-olah gratis. Jikalau dimakan, Ian siap untuk melakukan pion satu langkah menuju C5. Di sini ada garpuan, yaitu ancaman dari gajah putih. Ancaman skak. Selain itu, pion putih yang ada di petak C juga mengancam kuda hitam. Ini adalah langkah yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk mengakalinya, Giri memutuskan untuk melakukan langkah pion C5. Jadi ini merupakan langkah bagus. Koreksi dari pernyataan tarigan catur sebelumnya. Oleh karena itu, Ian memilih untuk melakukan langkah kuda makan pion yang ada di C5 untuk mendapatkan keuntungan satu pion daripada kuda mati sia-sia, kuda putih mati sia-sia. Dimakan dengan menggunakan benteng kudanya. Lalu benteng putih terus memakan pion-pion kecil atau pion-pion dari Giri. Lanjut, benteng bergerak menuju F8. Gajah menuju E2. Pion satu langkah menuju D6. Gajah memilih skak menuju F3. Raja mundur satu langkah menuju B8. Benteng berpindah satu langkah menuju E1. Kuda menuju C8. Ini tarigan catur anggap bahwa pertandingan ini sudah memasuki babak endgame. Jadi ini pertandingan untuk mencari kesempatan untuk dapat memenangkan pertandingan. Benteng menuju E6. Benteng menuju G5. Raja maju satu langkah menuju C3. Benteng F menuju G8. Benteng menuju F7 untuk mengancam pion lemah yang ada di F4. Benteng E5. Benteng H6. Oke, kembali. Jadi di sini apabila putih terburu-buru untuk memakan benteng tersebut untuk mengajak pertukaran, maka posisi atau kedudukan hitam jadi lebih berbahaya karena ada dua pion saling bergandengan. Oke, kembali. Oleh karena itu, tadi seperti yang telah diperlihatkan, benteng bergerak menuju H6 untuk menghindarkan hal tersebut terjadi. Pion satu langkah menuju A4. Ini gunanya adalah untuk menghancurkan struktur pion yang ada di petak A, B, dan C. Di sini, Ian lebih memilih benteng H menuju H7. Jadi di sini memilih untuk mengancam pion lemah yang ada di C7. Justru di sini lebih memilih pion A makan B3. Ian langsung saja memakan pion yang ada di C7. Benteng menuju E3 skak. Raja satu langkah berpindah menuju B2.
di sini benteng hitam memutuskan untuk memakan gajah putih. Pion makan benteng. Pion makan pion. Raja makan pion. Di sini terlihat ya, posisi dari Ian sudah terlanjur unggul. Unggul cukup telak lah ya. Kita lihat bagaimana Giri dapat bertahan. Benteng menuju G3. Di sini Giri masih berusaha untuk menghabisi pion yang ada di petak F3 sembari berupaya untuk melakukan promosi untuk pionnya. Benteng menuju B7 skak. Raja berpindah ke A8. Namun di sini benteng tidak dapat meneruskan untuk 2 langkah skakmat ya. Karena jika benteng bergerak menuju A7, maka ada kuda yang mengawalnya. Mengawal petak tersebut sehingga tidak dapat ditempati. Oleh karena itu, di sini Ian lebih memilih untuk menjaga pion yang ada di petak F3 dengan melakukan langkah benteng menuju B3. Benteng menuju G2 skak. Raja berpindah menuju A3. Benteng menuju C2 untuk mengancam pion lemah yang ada di C4. Benteng satu langkah menuju B4. Benteng C3 skak. Raja berpindah menuju B2. Benteng makan pion gratis yang ada di F3. Benteng satu langkah menuju H8. Benteng menuju F2 skak. Raja berpindah menuju C3. Dan tepat di posisi ini Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Artinya Ian Nepomniachtchi memenangkan pertandingan. Kenapa? Apabila pertandingan dilanjutkan, maka Giri hanya bisa melakukan langkah skak. Jikalau Raja berpindah ke D4, maka hitam tak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan kuda yang ada di D4. Jikalau berpindah ke rajanya menuju D2, maka benteng dapat skak sekali lagi, dan setelah raja berpindah menuju E1, maka benteng harus berpindah tempat untuk mencari posisi yang lebih nyaman, dan akhirnya benteng makan kuda skak. Nah, untuk laga sekelas Grandmaster, apabila pertandingan 2 benteng menghadapi 1 benteng, maka akan sangat sulit bagi pemain yang 1 benteng untuk dapat meraih kemenangan atau juga mengincar draw. Akan sangat sulit sekali. Oleh karena itu, Giri memutuskan untuk menyerah. Oke? Menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.